Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Oke, di video kali ini kita akan bahas sebuah HP yang brandnya itu jarang dibahas di channel ini. Jarang ya, itu bukan berarti nggak pernah. Dulu itu saya pernah bahas iPhone XR dan juga iPhone 11. Dan kali ini dengan harga yang lebih murah dibanding dua tipe tadi ya, yaitu 3,6 jutaan. Ini kondisinya second. Nah, harga segitu terbilang ya cukup murah untuk ukuran iPhone. Tapi kalau kalian bandingkan dengan Android ya mahal. Apalagi ini kondisinya second. Kalau Android harga segitu udah dapat baru, itu storage 128 GB, jaringan juga udah 5G. Kalau ini masih 4G dan storage 64 GB. Tapi ya memang ya, Android itu segmennya udah beda dengan iPhone. Oke, di sini tuh ada iPhone X. Nah, ini keluaran tahun 2017, itu tepatnya November. Jadi kalau sekarang udah 2022, memang udah cukup berumur. Oke, untuk penampakan boxnya seperti ini. Ini bukan original bawaan ya, karena memang di deskripsi penjualnya itu keterangannya, kelengkapannya itu OM. Warnanya putih, iPhone. Di bagian belakang ada keterangan storage 64 GB. Warnanya itu silver. NQAY2LL garis miring A. Jadi ini memang untuk region USA. Oke, kita buka. Nah, di dalamnya di sini dapat sebuah kotak tipis ya. Ini nggak penting ya, buku panduan, dan di sini ada SIM injector. Terus kita buka lagi, di sini ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Lanjut ada kepala charger, jelas semuanya ini OM. Ada si earphone dan juga kabel USB tipe Lightning. Oke, itu aja dalam paket pembeliannya. Oke, kita taruh sini dan kita lihat di HP-nya X atau X 64 GB. Ini kita lepas aja biar mahkota dari si iPhone yaitu logo Apple ini kelihatan jelas. Asik. Logo Apple Kroa. Kroa itu kalau bahasa Indonesianya apa? Bahasa Jawa itu nyebutnya Kroa. Nah, untuk fisiknya ini memang ya mulus banget. Bagian belakang ini nggak ada lecet sama sekali. Di deskripsi penjualnya itu katanya kondisinya di atas 96%. Kalau ini sih ya memang ini masih mulus banget ya, di atas 96%. Dan memang ini kalau dipegang di zaman sekarang compact banget, enak banget dipegang karena punya ukuran layar itu 5,8 inch. Dan kalau dipegang itu memang masih kerasa premium banget ya. Nah, ini memang solid banget. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada slot SIM. Kita buka ini. Langsung kita coba pasangkan kartu SIM ya. Katanya sih itu garansi sinyal selamanya. Nanti kita cek aja. Terus di sini ada tombol power, garis antena. Di sisi atas kosong, nggak ada apa-apa. Di sisi kiri ada switch untuk silent dan juga garis antena. Terus tombol volume rocker, garis antena lagi. Di sisi bawah ada lubang untuk speaker, yang satunya lubang untuk mikrofon, dan port USB Lightning. Bagian belakang ada tulisan iPhone, logo Apple Kroa. Nah, di sini ada dual kamera. Quad LED flash. Nah, kalau di Android itu quad LED flash kebanyakan rata-rata ada di Infinix ya. Itu khas dari Infinix juga. Ya mungkin juga niru di iPhone ini. Terus di sini ada lubang setitik kecil ya. Ini untuk secondary microphone. Oke. Bagian depan ini ada banyak sensor seperti untuk kamera, biometric sensor untuk Face ID, dan juga depth sensor. Terus lubang untuk kipis yang menjadi satu dengan lubang untuk mikrofon. Karena iPhone X ini punya dual speaker stereo. Oke, ini langsung kita nyalakan. Ini mungkin, oh ternyata baterainya masih ada. Nah, sambil menunggu bootingnya ini selesai, saya install beberapa aplikasi tambahan dulu dan setting-setting. Tunggu saya untuk kembali.
Dan oke, balik lagi. Nah, seperti ini tampilan layar utama dari iPhone X. Nah, memang layarnya ini bagus banget karena di sini tuh pakai panel Super Retina OLED, resolusinya Full HD dengan layar ukuran compact segini 5,8 inch. Memang di sini tuh PPI-nya itu padat banget dan memang ini khas iPhone, warnanya itu tajam banget. Nah, untuk ruang hitam di sekeliling layarnya ini memang kalau kita bandingkan dengan Android di sini bisa dikatakan tebal. Tapi entah mengapa ya di iPhone ini tuh kelihatan enak-enak aja. Karena ruang hitam di kanan, kiri, dan bawahnya ini simetris, dilihat itu enak-enak aja. Terus untuk poninya di sini juga ya lebar. Ini kalau di Android udah dibully habis-habisan. Oke, kita cek di pengaturan, terus masuk ke sini mengenai iPhone. Versi perangkat lunak ada di 15.1, versi iOS-nya itu di 15.1 ya. Nah, ini kapasitas 64 GB. Terus kalau kita lihat di pembaruan perangkat lunak, nah di sini ada updatean ke iOS 15.5. Ini nanti aja saya update. Kalau update sekarang ya memakan waktu yang cukup lama. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri ya, untuk jaringan ini masih dapat LTE. Oke, lanjut kita lihat di bagian baterai. Untuk baterai health-nya di sini kapasitas maksimum di 94% atau kesehatan baterainya. Dengan kondisi second dapat baterai health segini tuh ya masih bagus banget 94%. Tapi di bagian ini bisa diakali sih. Semoga aja ini akurat ya. Nah, kita coba untuk Face ID-nya. Mantap, di sini tuh cepet banget. Oke, mantap. Kita lihat di AIDA 64. Oke, device iPhone X. Nah, di sini rilisnya itu 3 November 2017. NFC ada, terus ada sertifikasi IP67. Jadi memang HP ini tuh tahan air. Terus kita lihat untuk bagian prosesor, di sini tuh pakai CPU Apple A11, Apple Bionic A11. Clock speednya 2390 MHz atau 2,4 GHz, manufaktur dari TSMC. Bionic teknologi 10 nanometer dan di sini tuh pakai hexacore atau 6 core. Terus GPU-nya pakai Apple GPU 3 core. Nah, untuk dipakai di zaman sekarang ya masih lumayan sih. Tapi yang saya rasakan di sini itu untuk konsumsi dayanya sedikit boros ya. Kalau kalian cari yang lumayan hemat itu minimal iPhone XR yang pakai Apple Bionic A12 itu udah baterainya udah termasuk awet dan juga lebih adem. Kalau ini masih kerasa ya cepat panas. Terus kita lihat di bagian memori. Nah, storage-nya 64 GB dan RAM-nya itu RAM-nya itu 3 GB atau totalnya 2824. Tapi RAM 3 GB di iPhone itu dengan iOS itu menurut saya ya sebutnya itu nggak kalah dengan RAM 6 GB di Android. Oke. Display 5,85 inch, rasionya 16:9, dapat PPI di 458, memang padat banget. Resolusinya Full HD. Kalau di Android itu kan pakai resolusi Full HD itu 1080. Kalau di sini 1125 x 2436. Teknologi OLED, refresh rate ini masih 60 Hz dan color gamut HDR dan DCI-P3. Terus untuk kamera, ini pakai dual kamera yang sama-sama resolusi 12 megapiksel. Cuma yang satunya itu 2 kali optical zoom. Ini keterangannya lengkap banget. Dan memang juga akurat banget, bisa merekam hingga resolusi 4K 60 fps, aperture f/1.8, dan semuanya kamera belakangnya ini ada OIS. Untuk kamera depan 7 megapiksel, aperture atau bukaan 2,2, dan maksimal resolusi videonya itu 1080p 30 fps. Oke, baterai berkapasitas 2716 mAh. Ya memang nggak bisa dikatakan gede ya, beda dengan Android. Tapi ya wajar sih, tahun 2017 di Android itu juga rata-rata baterainya masih sekitar 3000 mAh.
untuk kelas flagship. Nah, lanjut kita lihat, kita lihat di sini dulu. Ini iOS 15.1. Awal rilis itu masih pakai iOS 11.1. Memang untuk bagian software diperhatikan banget kalau iPhone itu. Oke, lanjut kita lihat untuk skor Antutu kira-kira dapat berapa. Nah, di sini tuh dapat skor 394.000 Antutu versi 9.1.0. Nah, tahun 2017 kalau prosesor Android itu flagshipnya Snapdragon 835. 835 itu kalau nggak salah bulan ya sekitaran April. Jadi pertengahan Snapdragon 835 ke 845. Tapi tetap ya, ini prosesor paling kenceng di zamannya. Rincian skor CPU-nya 124 ribuan dan GPU 126 ribuan. Nah, ini tadi saya tes pakai cooler untuk mengetahui berapa skor maksimal yang didapat. Nah, jadi skor maksimalnya dapat segini. Kalau nggak pakai cooler itu perbedaannya jauh banget. Cuma dapat skor segini. Terpautnya 100.000 lebih. CPU-nya 76 ribuan dan GPU 93 ribuan. Jadi memang kalau dilihat dari performanya di zaman sekarang ini kurang stabil ya. Lanjut kita lihat untuk skor 3D Mark. Saya juga udah tes. Nah, di sini kalau pakai cooler itu dapat stability 69,3%. Memang kalau dibandingkan dengan prosesor zaman sekarang stability segini tuh ya nggak bagus. Dengan base loop score 3800-an dan lowest loop score di 2600-an. Kalau nggak pakai cooler, nah di sini tuh terpautnya jauh banget. Stability-nya cuma dapat 59,4%. Itu pun untuk base loop score-nya cuma dapat 2100-an. Nah, base loop score-nya kalau nggak pakai cooler ini masih kalah dengan lowest loop score kalau pakai cooler. Kalian bisa lihat sendiri, terpautnya segini. Lanjut kita, kita coba untuk multi-touch. Nah, di sini cuma 5 titik sentuhan aja. Kemarin itu saya coba iPhone XR, iPhone 11 ya cuma mentok 5 titik sentuhan aja. Kalau di Android ini udah dibully habis-habisan. Masa kalah sama Redmi 4X yang support hingga 10 titik sentuhan. Tapi ingat ya, ini iPhone. Responsivitas layarnya itu asli enak banget. Kalau di Android ini udah dibully habis-habisan. Kalau menurut saya, maupun 5 titik sentuhan, 10 titik sentuhan, yang penting responsivitas layarnya itu gimana, enak apa enggak. Percuma kalau support hingga 10 titik sentuhan, tapi layarnya itu delay. Yang paling kerasa itu kita coba main buat real drum. Ini delay apa enggak, support 5 titik sentuhan aja. Asli ya, di sini tuh enak banget. Nggak ada yang namanya delay iPhone gitu loh. Lanjut kita lihat di bagian kamera. Nah, untuk UI-nya seperti ini ya. Di sini ada menu selang waktu, slow-mo, video. Ini bisa merekam hingga resolusi 4K 60 fps untuk belakang. Nah, harus saya akui ya, 4K 60 fps di iPhone itu hasilnya masih lebih baik dibanding 4K 60 fps di Android. Ya, setidaknya dibanding 4K 60 fps HP Android zaman sekarang yang harganya itu 5 juta ke bawah. Di sini tuh kerasa smooth banget. Apalagi dua kameranya sudah ditemani dengan OIS. Terus menu foto. Nah, ini 2 kali optical zoom, potret, persegi, panorama. Untuk kamera depan, ini resolusinya cuma 7 megapiksel. Tapi jelas di sini tuh dibandingkan 13 megapiksel HP Android, ini masih berani banget diadu hasilnya. Oke, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja ya sebagai berikut.
ini adalah hasil perekaman video dari kamera belakang iPhone X resolusi Full HD 60 fps. Memang masih tergolong bagus banget ya di zaman sekarang, dan di sini tuh sangat-sangat stabil meredam guncangan. Ini kondisinya ya baru hujan, ini aja masih gerimis. Zoom 2 kali. Oke. 4K 60 fps. Di sini juga masih sangat-sangat stabil. Nah, di zaman sekarang 4K 60 fps yang stabilnya sama dengan iPhone X ini, itu pasti kelasnya udah kelas atas ya. Kelas menengah nggak ada yang kualitasnya lebih bagus dari 4K 60 fps iPhone X ini. Full HD 30 fps hasil dari perekaman video kamera depannya ya, mentok di resolusi segini. Dan kualitasnya di sini juga asli masih mantep banget. Ini langitnya memang lagi mendung. iPhone X 3,6 jutaan, second X garansi internasional. Kondisinya ini masih sangat bagus ya. Kalau dilihat dari fisiknya 96% ke atas. Ya ini nggak ada tes game sesuai judul. Sebenarnya tadi sempat sih saya coba untuk bermain game PUBG, cuma ya yang kurang nyaman itu adalah suhunya, cepet banget panas. Kalau untuk kenyamanan FPS itu masih kerasa stabil. Oke. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.